Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah benchmarking, bimbingan dan konseling. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Endang S. Rukmana dengan NIM A1S1231106 dari kelas R4 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit laporan tugas individu benchmarking BK berbasis studi kasus kajian data sekunder. Saya memilih di SMAN 8 Jakarta. Saya akan menjelaskan sedikit tujuan dan profil dari lembaga ini. SMA Negeri 8 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri unggulan di DKI Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1958. Terletak di Jalan Taman Bukit Duri nomor 2, Tebet, Jakarta Selatan. Sekolah ini memiliki akreditasi A serta reputasi akademik yang sangat baik. Berkat hal tersebut, SMA Negeri 8 di Jakarta sering dijadikan contoh di tingkat nasional dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling BK yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Benchmarking layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 8 bertujuan untuk menganalisis praktik, membandingkan teori dengan realita, serta mengidentifikasi kelebihan dan rekomendasi pengembangan layanan BK untuk siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran dan jenis layanan. Menjelaskan bagaimana fokus dari layanan BK di sekolah tersebut. Yang pertama, sasaran siswa. Layanan BK ditujukan untuk siswa kelas 10 hingga kelas 12, yaitu untuk membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan akademik dan sosial yang penting di masa remaja mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan yang kedua. Jenis layanan yang tersedia mencangkup seperti konseling individu, konseling kelompok, bimbingan karir yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi siswa selama pendidikan mereka. Selanjutnya saya menjelaskan yang ketiga, itu fokus pengembangan. Fokus utama dari layanan BK tersebut adalah pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir siswa agar mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam lingkungan belajar yang mendukung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses layanan BK atau tahapan konseling BK di sekolah tersebut. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dalam tahap ini, konselor bekerja sama dengan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan atau menemukan akar permasalahan secara mendalam. Kemudian perencanaan sesi. Setelah masalah diidentifikasi, konselor menyusun rencana sesi konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk tujuan sesi dan strategi yang akan digunakan dalam konseling. Yang selanjutnya, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dilakukan setelah sesi konseling untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan menentukan langkah selanjutnya. Kayak kita tuh memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan berkelanjutan yang diperlukan untuk mengatasi masalahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis kasus dan pendekatan konseling dalam layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 8 Jakarta. Mengenangani berbagai permasalahan yang dialami siswa baik dalam aspek akademik, sosial, maupun pribadi. Nah, jenis permasalahan umumnya yang dihadapi antara lain seperti kesulitan belajar, seperti kesulitan dalam mengatur waktu belajar yang berdampak pada rendahnya efektivitas dan hasil akademik. Yang kedua, kecemasan menjelang ujian dan seleksi perguruan tinggi, terutama terkait dengan tekanan untuk berprestasi. Yang ketiga, konflik interpersonal antar siswa seperti kesalahpahaman, perbedaan pendapat, atau kurangnya empati dalam pergaulan. Yang keempat, masalah kedisiplinan meliputi kebiasaan datang terlambat atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Yang kelima, ketergantungan terhadap gawai dan media sosial yang seringkali mengganggu konsentrasi serta mengurangi motivasi belajar mereka. Nah, dari konflik di atas dapat diatasi melalui pendekatan konseling humanistik, behavioristik, dan kognitif perilaku untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Baik, begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan layanan BK di SMA Negeri 8 Jakarta.
Setelah dilakukan perbandingan aspek layanan bimbingan dan konseling antara teori dan praktik di SMA Negeri 8 Jakarta, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung siswa melalui berbagai metode yang diterapkan. Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan layanan BK di SMA Negeri 8 juga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan serta alur layanan telah selaras dengan teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam bidang BK. Secara keseluruhan, praktik layanan BK di SMA Negeri 8 itu telah menggambarkan penerapan teori ke dalam konteks nyata di lingkungan pendidikan. Meskipun belum sepenuhnya terdigitalisasi, sistem yang diterapkan sudah mencerminkan prinsip profesionalitas dan keberlanjutan layanan konseling sesuai dengan standar akademik dalam bidang bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi akademik layanan BK yang berada di SMA 8 Jakarta. Nah, kelebihan layanan BK, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 8 Jakarta memiliki beberapa keunggulan yang patut diapresiasi. Pertama, struktur layanan yang diterapkan sudah tergolong lengkap dan berkesinambungan, mencakup layanan preventif, kuratif, serta pengembangan diri mahasiswa. Yang kedua itu terdapat kolaborasi yang efektif antara guru BK, wali kelas, kepala sekolah, sehingga proses pendampingan siswa berjalan lebih terkoordinasi. Selain itu juga sekolah juga memiliki program pembinaan karakter yang inovatif dan berorientasi pada prestasi dan mendukung terbentuknya budaya sekolah positif dan kompetitif. Yang kedua adalah keterbatasan dan tantangan. Meskipun layanan BK di sekolah ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu atau mendapat perhatian. Yang pertama, rasio guru BK terhadap jumlah siswa yang masih tinggi sehingga pelaksanaan konseling individual tuh seringkali belum bisa dilakukan secara intensif. Selain itu juga pemanfaatan teknologi digital dalam sistem layanan BK itu belum optimal, baik dalam hal dokumentasi maupun laporan hasil konseling. Evaluasi hasil layanan juga belum sepenuhnya berbasis data kuantitatif sehingga pengukuran efektivitas program masih cenderung kualitatif dan subjektif. Yang ketiga adalah rekomendasi perbaikan. Sebagai upaya peningkatan mutu layanan BK di masa mendatang, beberapa langkah perbaikan dapat dipertimbangkan mungkin ya. Yang pertama, penambahan jumlah guru BK bersertifikat perlu dilakukan agar pelayanan terhadap siswa menjadi lebih proporsional. Yang kedua, sekolah dapat mengembangkan sistem kayak e-konseling berbasis digital untuk mendukung proses dokumentasi, monitoring, dan evaluasi layanan secara lebih efisien. Yang ketiga itu rekomendasi perbaikan. Sebagai upaya peningkatan mutu layanan BK di masa mendatang ya, beberapa langkah perbaikan dapat dipertimbangkan. Pertama, penambahan jumlah guru BK bersertifikat perlu dilakukan agar layanan terhadap siswa menjadi proporsional. Yang kedua, sekolah dapat mengembangkan sistem EBK atau e-bimbingan dan konseling ini berbasis digital untuk mendukung proses dokumentasi, monitoring, dan evaluasi layanan secara lebih efisien. Yang ketiga, kerjasama dengan universitas atau lembaga psikologi profesional dapat menjadi langkah strategis untuk melakukan supervisi, pelatihan, dan pembaruan kompetensi bagi guru BK. Nah, melalui penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan layanan BK di SMA Negeri 8 Jakarta dapat semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu menjawab kebutuhan psikologis dan akademik siswa secara lebih menyeluruh. Baik, kesimpulan layanan BK di SMA 8. Layanan BK di SMA 8 Negeri 8 Jakarta telah sesuai dengan teori modern, mencangkup pencegahan dan pengembangan siswa. Nah, diperlukan peningkatan dalam digitalitas dan evaluasi berkelanjutan untuk efektivitas yang lebih baik. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu. Amin.